Udahlah ya, dari cuplikannya aja udah goks banget gitu kan. Oke Brovers, kali ini kita bakal bahas sebuah film yang bisa dibilang salah satu film yang sangat mengagetkan semua fans. Ini juga udah masuk film yang sangat recommended lu tonton gitu kan. Film ini berjudul Free Guy tahun 2021. Aktor utamanya itu ada si Babang Deadpool yaitu Ryan Reynolds. Kalau ada doi ya udahlah ya, fix komedi gitu kan. By the way, ada penampilan spesial juga dari Steve Rogers aka Chris Evans dan Taika Waititi selaku sutradara dari Thor Love and Thunder dan juga Black Panther. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat bikin konten. So nggak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita film Free Guy 2021 plus penjelasan beberapa easter egg dan cameo di ending video. And welcome back to Clip on X, Deadpool Family Friendly. Film dibuka dengan diperlihatkan sistem dunia game yang ada di film ini. Ya, film ini ternyata bertemakan sebuah game open world dengan banyak sekali fitur dari mulai hal-hal kecil seperti kayak modif karakter ataupun menjalankan misi sesuka kalian karena banyak sekali pilihan. Kayak contoh, lu bisa ngerampok, lu bisa jadi agent MI6 ini ya. Ya kira-kira mirip kayak GTA 5 online yang roleplay. Mungkin dari kalian ada beberapa yang tahu, tapi bedanya kalau di game ini banyak juga terdapat beberapa aspek yang dimasukkan dari game lain ataupun film lain. Jadi dicampur aduk dah tuh di game ini. Fiturnya open world sama kayak GTA, tapi sebenarnya itu dia tidak serealistis GTA karena kan kalau GTA roleplay itu kan kayak masih ada aturan yang harus dijalankan gitu kan. Nah kalau ini tuh ya dia random aja, jadi masih bisa pakai kekuatan super dan lain sebagainya lah intinya. Game ini bernama Free City. Baru deh kita masuk ke tokoh utama kita yang bernama Guy yang diperankan oleh Babang Deadpool. Dia adalah bot di game Free City ini. Seperti layaknya bot pada setiap game, ia akan melakukan pekerjaan yang sama setiap saat, entah sampai kapan. Dari mulai baju yang sama setiap saat, terus juga sarapan selalu sama, bangunnya juga selalu di jam yang sama. Dia juga bekerja di bank dari awal diciptakan. Suatu hari kita diperlihatkan deh keseharian dari Guy ini. Dari mulai bangun tidur, sarapan, ganti baju, beli kopi, terus berangkat kerja bareng temannya yaitu Buddy. Yang mana Buddy ini pekerjaannya sebagai pihak keamanan bank. Saat bekerja di bank, Guy dan Buddy ini tidak terkejut jika ada player yang datang untuk menjalankan misi mereka gitu kan dalam merampok bank itu. Toh mereka sebagai bot cukup menjalankan tugas mereka aja yaitu bekerja. Sedangkan para perampok itu ya nanti akan diberesinnya sama player lain yang memang berprofesi sebagai polisi. Di sisi lain kita diperlihatkan dua player, yang satu perempuan dengan nickname Molotov Girl, yang satu lagi itu seorang pria merupakan player juga, akan tetapi identitasnya tidak diketahui. Tapi penyuaranya sudah terkonfirmasi yaitu Hugh Jackman atau Logan Wolverine. Nah, player Logan ini diinterogasi terkait dengan informasi mengenai letak sebuah misi rahasia yang dijalankan oleh si player Molotov Girl ini. Setelah mendapatkan informasi itu, ia langsung membunuh si Logan. Saat di perjalanan, Molotov Girl ini tak sengaja bertemu dengan Guy dan Buddy. Disitulah Guy mulai jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Molotov Girl. Akan tetapi ini melanggar peraturan karena bot tidak akan bisa berhubungan dengan player. Saat mencoba menghampiri Molotov Girl, tiba-tiba Guy itu ditabrak kereta dan langsung membuatnya menghilang. Jadi bisa dibilang sistem gamenya itu tidak akan membiarkan bot lepas dari tugasnya gitu. Yang boleh bebas itu hanya player, bukan botnya. Keesokan harinya si Guy ini merasa kalau ada yang tidak beres dengan hidupnya. Kenapa ia tidak bisa melakukan apapun semaunya walaupun semua fasilitas ada di Free City? Mengapa yang bisa bebas bergerak hanya player, bukan bot? Dari situ ia mulai mencoba untuk membeli kopi jenis yang berbeda dari yang sudah ia pesan sejak diciptakan. Akan tetapi bot di sekitarnya merasa asing dan justru merasa bingung gitu kan dengan sifat si Guy ini yang berbeda. Sistem game pun langsung datang dengan bentuk tank untuk siap menembak Guy. Untung saja Guy di sini bisa beralasan agar tidak jadi dibunuh. Saat sedang bekerja, Guy kembali kedatangan player perampok yang ternyata dimainkan oleh bocil FF. Di saat yang bersamaan, Guy ini ternyata melihat player yang ia sukai itu, ya, Molotov Girl. Karena Guy ini semakin penasaran, ia pun memutuskan untuk tidak melakukan sesuai yang di sistem seperti biasa dan berusaha mendekati perampok itu untuk meminjam kacamatanya tentunya. Akan tetapi ia tidak sengaja membunuh player itu, yang jelas di sini membuat para bot bingung kan. Kok bisa bot berbuat semaunya tanpa takut diatur oleh sistem gitu kan. Saat kabur keluar, ia pun mencoba menggunakan kacamata itu dan ternyata dia sangat kaget dan terkejut melihat banyaknya fitur yang bisa dinikmati oleh para player dan bot tidak bisa melakukannya. Seperti contohnya yang dilakukan Guy sekarang adalah healing.
Jelas di sini Guy sangat merasa termanjakan dengan semua fitur yang bisa ia lakukan di game Free City ini. Jadi dia tuh bukan player, masih bot juga. Bedanya dia itu bot yang bisa melakukan aktivitas player. Sekarang kita masuk ke dunia nyata lagi, di mana ternyata seorang pegawai developer dari perusahaan Tsunami dari game Free City itu ya, yang bernama Kiss dan temannya yang bernama Mouser. Nah, mereka ini justru mengira kalau Guy ini adalah seorang hacker yang menyamar dengan skin bot. Maka dari itu, mereka berusaha untuk menemui Guy ke dalam game. Sedangkan di sisi lain, Guy sedang happy edan karena beli sepatu baru dari uang yang ia dapatkan dari fitur kacamata itu. Saat Guy berusaha mendekati lokasi terakhir, terlihatnya Molotov Girl, ia membaca satu tulisan yaitu Multiplayer Lounge, yang berarti ruang tunggu multiplayer. Itu teh kayak sejenis room untuk party mabar gitulah pokoknya. Akan tetapi dia ini kan sempat ngetes kacamata gitu kan. Dia kayak naik turunin kacamata. Ternyata sistem itu mendeteksi kalau Guy nggak pakai kacamata, ya dia kedeteknya sebagai bot yang melanggar peraturan. Makanya ia hampir kesambar kereta tuh. Sedangkan kalau dia pakai kacamata ya dia nggak terdeteksi sebagai bot. Tapi di developernya dia tuh juga nggak kedetek sebagai player gitu. Jadi nggak kelihatan gitu cuy. Tak lama kemudian Kiss dan Mouser ini datang menghampiri Guy untuk menangkapnya karena ya sesuai yang gue jelasin tadi, mereka berdua itu ngiranya kalau Guy itu adalah hacker yang rusak game dengan nyamar jadi bot. Karena Guy takut dibunuh, maka ia lari ke sebuah proyek gedung untuk bersembunyi. Para GM pun mengejarnya lengkap dengan senjata, sedangkan Guy sendiri berusaha menggunakan kacamata itu semaksimal mungkin seperti mengaktifkan super jumping di sepatunya. Saat ia sudah terpojok, Guy langsung loncat ke ujung gedung, akan tetapi ia gagal meraih rantai itu dan memutuskan untuk mengaktifkan bubble suit dari kacamata agar tidak bucat ya tentunya jatuhnya. Akan tetapi ujung-ujungnya ya si Guy ini tetap modar gitu sama para GM. Setelah itu Kiss dan Mouser merasa ada yang aneh karena saat Guy modar, mereka tidak mendeteksi player daring yang berkurang. Karena ya sebenarnya Guy itu memang bot, bukan player ya. Di sini Mouser sempat memberitahu kalau ternyata Kiss ini adalah mantan perancang game independen bernama Life Itself bersama dengan teman dekatnya yaitu Millie Rush. Oke, sekarang sudah mengerti kan poinnya? Millie Rush itu adalah karakter Molotov Girl yang tadi ya. Nah, saat sudah sampai rumah, Kiss kaget karena Millie itu sudah berada di apartemennya. Di sini Millie mengajak Kiss untuk kembali merebut ide yang sudah dicuri oleh sosok N1 atau Anthony, dan dia itu adalah bosnya Kiss yang sekarang sekaligus bos dari Tsunami itu sendiri. Ternyata Millie ini masih merasa kesal dan ingin membalas atas perbuatan Anthony karena telah mencuri AI engine yang sekarang dipakai di game Free City. Walaupun sebenarnya si Anthony ini katanya sih bayar gitu, bukan mencuri. Nah, di sini kita juga akhirnya bisa mengerti nih mengapa Molotov Girl tadi sempat interogasi salah satu pemain tentang sebuah klip dalam game Free City yang nanti ia bisa gunakan untuk mengetahui kelemahan dari Anthony ini dan tindak kejahatannya lah. Balik lagi ke Guy yang kembali hidup di kamarnya. Akan tetapi kini ia tetap ingin melakukan hal berbeda dari bot yang lain dan ingin mencuri kacamata lagi. Berlanjut pada Millie yang tiba-tiba di rumahnya. Karena Kiss tidak mau membantu gitu kan, maka Millie memutuskan untuk melakukannya sendiri ke lokasi yang bernama Stash House. Saat Molotov Girl maju, tiba-tiba ada Guy datang menghampirinya. Si anjir bener-bener, dan dia udah dapat kacamata lagi dong. Setelah mengingatkan Molotov Girl, akhirnya mereka ketahuan dan memutuskan untuk mundur pakai portal gun. Ternyata Guy ini dibawa ke markasnya Molotov Girl di sekumpulan kontainer gitu cuy. Di sini Molotov Girl itu menyangka kalau Guy ini merupakan pemain awam yang pakai skin NPC atau bot. Molotov Girl pun memberitahu Guy kalau ingin membantunya, minimal si Guy ini harus punya level yang setara kayak si Molotov Girl itu, yaitu ya sekitar 195 ya levelnya. Baru dari sini Guy diajarin caranya naik level, yaitu dengan melakukan pilihan misi-misi yang diberikan oleh developer. Terserah si Guy itu mau apa gitu kan misinya, mau perang, mau jadi polisi, perampok, atau mau jadi bandar putau gitu kan juga bisa. Baru deh dari sini Guy memutuskan untuk terus mencuri kacamata untuk meningkatkan levelnya agar bisa dekat dengan si Molotov Girl. Dengan pengalaman bela diri dan ilmu penembak jitu yang sudah ia dapatkan saat menjadi Deadpool, Guy ini tidak mau menjadi sosok penjahat atau anti-hero seperti sosok Deadpool, tapi ia memilih untuk melakukan hal baik, yaitu menjadi sosok pahlawan di game Free City. Ia bahkan mengalahkan banyak sekali player level tinggi, membantu orang yang kerampokan, bantu orang kebakaran badannya gitu kan, hingga akhirnya levelnya itu naik dengan sangat cepat sekali, bahkan mengalahkan kecepatan level para player populer. Karena
Karena kehebatannya itu, Guy ini jadi terkenal di dunia nyata, ditonton oleh streamer ternama seperti Jacksepticeye dan Ninja. Bahkan Guy ini sudah terkenal di Asia, lebih tepatnya di Jepang. Hingga akhirnya levelnya si Guy ini sudah 102 sesuai dengan kriterianya si Molotov Girl. Suatu hari Guy ini datang kembali tuh ke bank tempat ia bekerja untuk menemui Buddy. Ternyata di sini Guy menawarkan pada Buddy untuk menjalankan hidup yang jauh lebih menyenangkan dengan menggunakan kacamata para player. Akan tetapi Buddy tidak tertarik pada tawaran Guy karena menurutnya itu melanggar sistem permainan. Guy pun mengatakan kalau misalnya Buddy ini berubah pikiran, kacamatanya akan tetap disimpan oleh Guy untuk Buddy. Berlanjut pada Kiss yang dihubungi oleh Millie untuk datang ke markas rahasia yang ditemukan Millie waktu itu. Di sini Kiss hanya membantu Millie untuk membuka beberapa pintu agar tidak mudah ketahuan. Bahkan Kiss rela kerja sistem di toilet agar tidak ketahuan oleh para pegawai yang lain. Singkat cerita, Millie berhasil masuk ke dalam markas itu di mana isinya banyak sekali kendaraan mewah, bahkan ada tank dan helikopter. Millie pun memberitahu Kiss tentang letak klip yang ia cari sebagai bukti nantinya. Akan tetapi Kiss tidak menyadari kalau ternyata ada jebakan titik spawn saat klip itu diambil oleh orang asing. Disinilah kelemahan Kiss karena ia tidak bisa melawan sistem itu. Saat Molotov Girl sudah terpojok secara tiba-tiba, You're gonna do superhero landing. Wait for it. Superhero landing. ya, jagoan gila dari segala jagoan gila telah datang. Akan tetapi si Kiss ini ternyata tidak bisa melacak keberadaan Guy. Karena ya Guy ini emang jatuhnya NPC atau bot. Saksikan dulu deh pertarungannya. Asli ini epic parah sih, tapi kayaknya bakal gua taruh backsound karena kayaknya backsound bawaan dari filmnya itu bakal copy kanan. We're doing great. You should definitely go. Karena makin terpojok, maka Molotov Girl memutuskan untuk tidak jadi mencuri klip itu dan pergi bersama Guy pakai motor, kemudian terbang pakai glider Fortnite. Di sisi lain, ternyata N1 atau Anthony ini datang ke kantor Tsunami untuk mengevaluasi gamenya itu sekaligus melihat perkembangan game sequel Free City, yaitu Free City 2. By the way, Anthony ini diperankan oleh Taika Waititi yang merupakan sutradara dari Black Panther dan juga Thor Love and Thunder. Di sini Anthony terlibat beberapa perbedaan pendapat gitu kan dengan Kiss, karena Kiss ini berpendapat kalau perusahaan Tsunami harus melakukan beberapa penggerbakan atau inovasi dari game-game yang sudah ada. Jangan terpaku pada satu game saja. Namun Anthony tidak suka dengan pendapat dari Kiss karena menurutnya terlalu beresiko dan tidak sesuai dengan pasar. Untuk saat ini pasar sedang sangat ramai dengan game yang bertema sequel, mau itu FPS ataupun open world. Makanya Tsunami ditugaskan oleh Anthony untuk membuat sequel kedua dari Free City. Walaupun kata Kiss ini game udah banyak banget bugnya gitu kan. Berlanjut pada si Guy yang membawa Molotov Girl ke markas barunya. Ya, si Guy ini sekarang sudah punya markas yang bahkan jauh lebih lengkap dari Molotov Girl. Hingga saat ini Molotov Girl akhirnya curiga gitu kan tentang identitas dari si Guy ini. Akan tetapi Guy tidak bisa menjawab apa-apa karena ya dia emang bukan player gitu kan, melainkan karakter NPC atau bot. Setelah dari markas, Guy ini mengajak Molotov Girl berjalan-jalan sambil makan es krim. Mereka semakin dekat hingga akhirnya bercerita tentang beberapa kisah yang mereka alami di hidup mereka itu. Di saat yang bersamaan, Kiss mengecek beberapa data dari NPC atau bot yang ada di game Free City. Dan ternyata benar, Guy itu bukanlah player, melainkan bot yang lepas kendali dan memakai kacamata player. Balik lagi ke Guy dan Molotov Girl yang mana mereka ini akhirnya makin timbul gitu rasa cinta dan akhirnya Guy mencium Molotov Girl. Nah lo anjir ciuman sama bot, jomblonya teh kronis gitu anjay. I really want to kiss you. Is that weird? If you know how to, go for it. I know how. Whoa. I think someone's at the door. I'll say. Tak lama dari itu, Kiss datang ke rumahnya si Millie untuk memberitahu kalau ternyata selama ini kode kecerdasan buatan yang mereka ciptakan di game Life Itself itu digunakan pada game Free City. Itu sebabnya Guy bisa secerdas ini. Yap, bener banget. Guy itu diciptakan dari sebuah kode yang ternyata bertujuan untuk menjadikan bot mempunyai kecerdasan buatan yang terus berkembang. Bisa dibilang AI itu ditanamnya dalam semua bot yang ada di Free City. Tidak hanya di Guy saja, akan tetapi emang pas aja gitu Guy yang sangat penasaran gitu sifatnya sama hal yang baru ia temui. Jelas di sini Millie kaget edan karena ia baru saja ciuman dengan bot. Bahkan Millie sudah jatuh cinta gitu kan dengan Guy. Karena ya selama ini dia ngira Guy itu adalah hacker yang pakai skin NPC atau bot. Di sini Guy benar-benar belajar secara jenius dari mulai timbul ide buat tampil berbeda, kemudian meminjam kacamata, terus akhirnya ketagihan jadi player, dan hingga sekarang ia bahkan bisa melakukan ciuman dalam game Free City padahal tidak ada fitur ciuman di dalam gamenya gitu kan. Kiss juga akhirnya bisa membuktikan kalau ternyata Anthony sengaja memaksakan perusahaannya untuk membuat sequel dari Free
Free City karena Free City 1 itu adalah game yang bersifat uji coba saja. Yap, kode AI yang diciptakan oleh Kiss dan Millie tadi itu digunakan tanpa izin di game Free City. Karena Anthony sudah tahu nih kodenya dan akhirnya berhasil gitu kan, dan laku keras gitu, maka ia akan membuat kode serupa yang sama persis di game Free City 2 nanti untuk menghapus jejak kejahatannya dalam hukuman copyright kode AI dari game Life Itself ciptaan dari Kiss dan Millie. Maka dari itu Kiss kali ini akan mendukung si Millie untuk mencari bukti kode yang digunakan oleh Anthony sebelum Free City 2 ini di launching. Akan tetapi efeknya Guy akan musnah karena ya gamenya akan berakhir kalau Free City 2 di launching, ataupun Anthony kebongkar kedoknya gitu kan. Jadi dua keberhasilan itu akan mempunyai ending yang sama. Maka dari itu si Millie ini datang menemui Guy kembali gitu kan, kemudian mengajaknya ke pintu multiplayer launch yang tadi di dekat rel kereta itu ya. Nah di sini baru deh si Millie ini menjelaskan kalau Guy itu hanyalah sebuah karakter NPC dalam game ini. Yap, Millie juga menjelaskan kalau dunia Free City tempat tinggal Guy itu hanyalah sebuah video game, sedangkan Millie adalah player yang memainkan video game itu. Jelas di sini Guy sedih karena ia menganggap kalau dia itu tidak nyata. Guy juga sangat kecewa karena Millie dan Guy berbeda fisik. Maka dari itu Guy tidak akan bisa bersama dengan Millie. Guy pun akhirnya meninggalkan Millie dan pergi ke tepi pantai, dan benar saja ia tidak bisa menembus dinding penghalang yang ada di pantai itu. Jadi ini mengkonfirmasi kepada Guy bahwa dunia Free City ini adalah game yang memang punya batas ruangnya. I felt pretty alive. Setelah dari pantai, Guy pun berusaha meyakinkan para karakter NPC yang lain untuk mengerti kalau dunia mereka ataupun mereka sendiri tidaklah nyata. Karena udah buntu parah, Guy pun mengunjungi Buddy yang kebetulan sedang berada di rumahnya. Ia pun menanyakan apa yang Buddy lakukan jika mengetahui kalau dirinya maupun dunia tempatnya tinggal itu tidak real. Namun jawaban dari Buddy justru lebih menenangkan hatinya si Guy. Hingga akhirnya Guy dan Buddy memutuskan untuk kembali ke markas rahasia itu untuk mencuri klip yang tersimpan di sana tanpa menggunakan kacamata player. Ternyata penjaga di sana yang merupakan player juga justru sangat senang sekali bertemu dengan Guy karena ya di dunia nyatanya Guy itu emang disangka sebagai hacker pakai skin bot. Oh ya, by the way, player penjaga itu juga merupakan seorang streamer. Setelah mendapatkan klip itu, si Guy langsung datang ke markas Millie dan pas banget Millie baru online. Baru ya di sini kita diperlihatkan beberapa cameo dari para streamer seperti Jacksepticeye dan TDM, Pokimane dan juga Ninja. Jelas karena ketenaran Guy ini, para player justru makin antusias untuk stay di game Free City 1 dan tidak jadi membeli game Free City 2 ciptaan dari si kode milik Anthony atau N1. Karena inilah Anthony makin geram dengan sosok Guy ini. Kiss pun memberitahu kalau sebenarnya Guy itu bukanlah hacker melainkan karakter NPC. Anthony tidak peduli sebenarnya dengan Guy ini karena apapun baginya jika itu menghalangi pendapatan perusahaan maka itu harus musnah. Mauser pun mempunyai ide untuk meribut Free City sekarang juga. Dengan begitu Guy akan musnah dan bakal kembali ke pengaturan awalnya. Di sisi lain, Guy dan Millie berusaha untuk membuka isi klip itu dan ternyata benar saja. Isinya merupakan rumus algoritma kode ciptaan dari Millie dan Kiss untuk game Life Itself. Nah, di sini masalahnya si Millie itu nggak tahu tempat kodenya itu terletak di mana karena gambarnya itu kayak cuma sebuah pulau gitu cuy. Akan tetapi Mauser sudah lebih dulu meribut game itu sehingga seluruh player disconnect termasuk Millie. Sedangkan si Guy pun akhirnya terkena ribut juga. Saat game berjalan kembali, benar saja Guy sudah lupa segalanya dan melakukan aktivitas bot pada umumnya. Millie yang kembali login pun langsung berusaha mengingatkan Guy tentang apa yang baru saja ia lakukan. Akan tetapi ia tidak mengingat apapun. Millie yang sangat sudah putus asa kembali dihubungi oleh Kiss, di mana ternyata Kiss menemukan sebuah keanehan di mana para NPC yang diribut itu tidak sepenuhnya hilang ingatan. Ia hanya perlu dibangkitkan kembali agar seperti Guy itu, bot yang merasa hidup. Di sini pun terjadi plot twist di mana karakter NPC Guy itu diprogram menggunakan beberapa kode yang diciptakan oleh Kiss pada game Life Itself, di mana kode tersebut menentukan sifat dari Guy yang akan merasa dirinya hidup jika ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cocok untuknya. Dan ternyata kriterianya itu disamain persis sama Millie. Jadi dengan kata lain sebenarnya Kiss itu jatuh cinta ya sama Millie. Akan tetapi ia menyeratkannya itu lewat si kode AI untuk karakter NPC Guy ini. Dan tanpa sengaja kode AI yang sengaja ia ciptakan itu bertemu dengan sosok Millie di game Free City. Makanya Guy jadi merasa lebih hidup dan ingin mencoba hal berbeda. Intinya Kiss yang menciptakan rasa penasaran Guy, sedangkan Millie adalah orang yang men-trigger si Guy itu. Disinilah akhirnya Millie memutuskan untuk kembali mendatangi Guy, akan tetapi ia mencoba untuk membangkitkan ingatan Guy yang diribut dengan cara membuat Guy kembali jatuh cinta dengan Millie.
Dengan begini, Guy akhirnya ingat kembali dan membawa si Millie ke apartemennya untuk menunjukkan sesuatu. Yap, dari pantulan tirai jendela Guy ternyata terdapat pantulan tempat pulau yang sama persis seperti yang ada di klip waktu itu. Kini mereka membutuhkan bantuan Kiss, akan tetapi ada hal yang tidak bisa diatasi Kiss, yaitu jika Anthony memutuskan untuk menghentikan Millie dan Guy karena dia kan yang punya game Free City saat ini gitu kan. Dia bisa mengendalikan apapun. Maka dari itu, si Guy dan Millie itu mempunyai ide untuk mengumpulkan semua karakter NPC untuk meyakinkan mereka agar bisa bebas melakukan apapun tanpa berpaku pada sistem yang mengatur mereka. Karena saat ini Guy dibantu Millie, maka para karakter NPC lebih mudah untuk diajak komunikasi dan tidak ngehesekan. Dengan begini, Anthony tidak akan bisa mengendalikan para NPC lagi. Jelas di sini para player makin bingung kemana karakter NPC yang melakukan kebiasaannya itu. Berita ini langsung melejit trending diomongin semua streamer di YouTube. Hingga akhirnya N1 ini menyadari bahwa ada yang memasuki markasnya tanpa izin dan mengambil klip yang berisikan letak kode yang ia curi waktu itu. Di sini ia juga mengetahui siapa sebenarnya Molotov Girl itu. Anthony pun memerintahkan Mouser untuk membunuh Millie pakai karakter NPC, akan tetapi para karakter NPC sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Di sisi lain ternyata para karakter NPC ini sedang minum kopi bersama. Jelas Mouser dan Anthony ini makin geram dan akhirnya Anthony memerintahkan seluruh GM untuk membunuh Guy dan Millie menggunakan beberapa pertasan seperti membuat gedung-gedung berhimpitan seperti layak. Get back to work! Saat sudah hampir kegancet gedung, tiba-tiba Kiss meretas balik Free City dengan membuat tanjakan salto GTA buat meloloskan Millie dan Guy. Anthony yang udah mulai gondok edan karena Millie sudah tahu rahasia kejahatannya memutuskan untuk meluncurkan dude, anjay, karena teh dude gitu anjir. Berlanjut pada Kiss yang akhirnya dipanggil ke ruangannya Anthony. Disinilah Anthony diskakmatin sama Kiss tentang bukti kejahatannya itu. Kiss pun ternyata sudah menyiapkan rencana untuk si Guy dan Millie menyeberang lautan. What the hell was that? Hey, Antoine, things are getting hectic. And you, what is she still doing in the game, man? And where the hell is dude? Security! Saat ingin menyeberang, ternyata Millie dan para karakter yang lain di lockout paksa oleh para developer atas perintah dari si Anthony. Di sisi lain, ternyata Kiss secara diam-diam meretas Free City, lebih tepatnya di sistemnya Guy, di mana apa yang dilakukan Guy ternyata masuk streaming ke seluruh dunia, agar jika Guy berhasil, maka seluruh dunia akan tahu kebusukan dari Anthony dan pihak Tsunami. Akan tetapi si Dude ini ternyata berhasil diluncurkan, di mana ternyata bentukannya itu mirip banget kayak si Guy. Bedanya dia itu kayak lebih besar dan kekar. Di sini terjadi pertarungan hebat antara si Dude dengan Guy. I mean, he's just like you, but way better. He's gonna hit you. He punches so hard, and yet his hands are so soft. Be strong. No, 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 no! Oh shit! Saat Guy babak belur dan sangat terpojok, Anthony memerintahkan Mouser untuk mengaktifkan Death Blow atau pukulan maut gitu ya. Di saat yang tepat terjadilah scene epic tulang, anjay. Ternyata Guy sudah menyiapkan shield Captain America dan juga pukulan Hulk. Adegan ini sebenarnya ditonton oleh Chris Evans aka Captain Steve Rogers. Baru deh di sini Guy epic comeback pakai lightsaber asli anjing, ada lightsaber anjing. Tinggalin banget nah anjir ngeselin pisan anjay. That's a lightsaber, dude. It's a lightsaber. It is. Kemudian Guy memukulnya menggunakan hammer rainbow unicorn dari Fortnite. Anjay geblek kayak Fortnite. Kemudian membantingnya pakai gravity gun dari game Half-Life. Saat Botolna digancet, si Guy ini memutuskan untuk memberikan kacamatanya kepada Dude karena pasti setiap karakter NPC itu sangat merasa senang jika dapat menikmati rasanya jadi player. Saat mereka sudah berusaha menyeberang, ternyata Anthony atau N1 ini berusaha untuk menghancurkan seluruh server yang ada agar Free City hancur dan semua filenya hilang dan tuntutannya itu tidak jadi dilancarkan. Di sisi lain, si Buddy pun tewas di tengah perjalanan. Dengan begini, aura semangat Deadpool dalam diri Guy ini pun makin membara dan akhirnya ia berhasil masuk ke build asli dari game Free City yang merupakan
merupakan build ciptaan dari Kiss dan Millie dari game bernama Life Itself. Dengan begini, seisi dunia sudah tahu tindak kejahatan dari si N1. Akan tetapi di sini Millie dengan niat baik menawarkan kesepakatan kepada N1 di mana N1 cukup menyerahkan semua aset yang ia dapatkan dari hasil curian buildnya itu kepada Millie dan Kiss. Free City 1 harus jadi miliknya Millie dan Kiss. Sedangkan Free City 2 dan 3 itu akan tetap jadi miliknya si N1 dan Millie tidak akan menuntut itu. Hingga akhirnya mereka deal deh nih. Akan tetapi N1 tetap terkena hukuman hak cipta terkait pembuatannya itu ya. Ya mungkin diringanin lah atau gimana, tapi endingnya sebenarnya untung sama untung kok. Kini Millie, Kiss, dan Mouser akhirnya mendirikan lagi game sisaan dari file si Free City ini yang diperbaiki dan di rebranding gitu namanya menjadi Free Life. Di sini sebenarnya Kiss itu ingin sekali menyatakan cintanya kepada si Millie ya kan, tetapi entah mengapa itu kayak sulit banget itulah ya bagi si siapa namanya Kiss. Saat Millie masuk ke Free Life, ia ingin menemui Guy untuk memberitahu kalau kenyataannya tetap sama. Guy dan Millie tidak akan pernah bersama. Akan tetapi Guy menyadari sesuatu, programnya itu kan ditulis oleh seseorang. Nah, seseorang itulah yang sangat mencintai Millie. Yap, orang itu adalah Kiss, karena dia yang membuat kode itu. Oh ya, jangan lupa fitur Free Life ini jauh lebih berbeda dengan Free City di mana para NPC tidak akan disetting sedemikian rupa untuk melakukan hal yang sama sesuai sistem, melainkan para NPC itu akan mendapat kebebasan hidup seperti layaknya Guy pada saat ia pertama kali menjadi bot setengah player. Karena udah klimaks edan nih ya kan, si Millie pun langsung mengejar Kiss yang sedang di coffee shop dan tamat. The woman of his dreams. Finally. Eits, jangan lupa di sini tuh ada mid credit scene yang memperlihatkan Guy dan Dude yang sedang berjalan di kota baru mereka. Secara tiba-tiba, Guy dipanggil oleh Buddy yang ternyata mereka diciptakan oleh Kiss dan Millie untuk menemaninya selamanya. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Free Guy 2021. Sekarang kita masuk ke beberapa penjelasan referensi detail-detail menarik seperti Easter egg dan beberapa cameo dahsyat di film ini. Pertama kita bahas cameo dulu. Cameo para streamer terkenal seperti Jacksepticeye, Ninja, Pokimane, dan TDM, dan juga Lazarbeam. Para streamer ini mengadakan reaction streaming pada pertarungan Guy dengan Dude yang diciptakan oleh para tim kreator Tsunami atas perintah dari N1. Cameo berikutnya adalah karakter misterius bertopeng yang diinterogasi Millie di awal film. Karakter ini ternyata dimainkan oleh Hugh Jackman atau Logan the Wolverine. Cameo berikutnya adalah karakter berbadan kekar yang sempat mencuri perhatian para penonton. Dari badan dan suaranya aja udah jelas banget ya, dia itu sudah terkonfirmasi kalau pemerannya adalah Wayne Johnson atau The Rock. Cameo berikutnya adalah karakter hitam yang tidak ditunjukkan wajahnya, akan tetapi dari suaranya sudah terkonfirmasi kalau dia adalah John Krasinski, aktor sekaligus sutradara dari A Quiet Place sequel. Cameo terakhir yang menjadi cameo paling gila sejagat tahun 2021 yaitu penampilan dari Chris Evans aka Steve Rogers yang menonton langsung shieldnya itu digunakan oleh Guy untuk menahan pukulan dari si Dude. Lengkap juga loh dia pakai kekuatan dari Hulk. Itu tadi adalah cameo-nya. Sekarang kita masuk ke detail-detail Easter egg menarik yang mungkin terlewatkan oleh lu pada saat menonton film ini. Detail yang paling mudah banget dilihat adalah pas ada seorang player yang menjadi penjaga di markasnya karakter N1. Yap, di belakang player itu terdapat poster Avengers Infinity War dan juga poster dari Deadpool. Terus juga ada pajangan berbentuk kubus dari game Jaws, ada poster Rick and Morty, bahkan ada Funko Pop yang kayaknya Joker ya, atau bukan sih, cuman kalau dilihat detail-detailnya sih Joker. Terus di setup depannya ada pajangan buku guide gitu dari game Dungeon Dragon, yang mana judul bukunya itu Dungeon Master Guide. Terus kalau kalian perhatikan dialog dari si player ini, lu bakal sadar kalau dia itu sempat ngomong jentikan jari Thanos yang tentu referensinya itu dari MCU. What about a little Thanos glove? Detail berikutnya saat ia sedang menarik uang dari dalam ATM. Kalau lu lihat bagian belakangnya itu lu bakal sadar kalau ada robot jalan gitu kan. Nah, robot itu diduga mengambil referensi dari game Metal Gear. Terus saat si Guy ini jalan santuy di kota, kalau lu lihat di belakangnya itu ada Hello Scorpion Tank yang fix banget itu pasti terinspirasi dari game Halo ya. Detail berikutnya tentu aja lu pasti sadar kalau Guy itu sempat pakai tembakannya Mega Man, Mega Buster kalau nggak salah ya. Itu game jadul parah cuy.
Terus dia juga sempet pakai parasut dari Fortnite, terus palu Rainbow Unicorn dari Fortnite juga, sampai Gravity Gun yang ada di game Half-Life. Detail terakhir tentu aja ada pada shield Captain America dan kekuatan pukulan Hulk yang digunakan oleh Guy. Ia juga bahkan menggunakan lightsaber yang mengambil referensi dari Star Wars. Oke, gue punya detail tambahan yang kayaknya ini lu sadar atau nggak sadar lah ya. Nama perusahaan milik N1 itu kan Tsunami. Itu ternyata mengambil referensi dari nama perusahaan game di dunia nyata bernama Konami. Untuk font logo Tsunami itu sendiri ternyata N1 menggunakan font dari game Doom. Game Free City ternyata memiliki style bahkan font hingga kesamaan judul yang sama persis banget kayak Free Fire. Oke, itu tadi adalah seluruh detail yang gua temukan di film ini. Kalau ada lagi detail-detail menarik yang kalian temukan selain yang gua sampaikan tadi ya, cantumkan aja di kolom komentar, nanti bakal gua pin sebagai tambahan info. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya agar gua semakin semangat upload konten gitu kan. Gua Clip on X pamit undur diri dan jangan alami hari baik, alamilah hari hebat.